Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari Nurhadianti dengan NIM M0715-021, Prodi Statistika UNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil presentasi skripsi saya dengan judul Pengaruh bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja terhadap produksi mie soun menggunakan model regresi logistik ordinal dalam rangka meningkatkan perkembangan industri kecil di Kabupaten Klaten. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Anda Sri Subanti MSI, Irwan Susanto, SSI DEA, serta yang terhormat Dewan Penguji Sidang, Dr. Anda Sri Sulistiowati Handayani MSI, Dr. Hasi Pratiwi MSI. Pengaruh bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja terhadap produksi mie soun menggunakan model regresi logistik ordinal dalam rangka meningkatkan perkembangan industri kecil dan Klaten. Sejalan dengan kemajuan yang dicapai sektor industri nasional maupun regional, perkembangan industri kecil di Klaten telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dalam peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja di Kabupaten Klaten. Latar belakang. Menurut Minto Purwo 2000, faktor produksi adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan benda atau jasa, di mana faktor-faktor produksi disebut juga sumber daya ekonomi atau alat produksi, yang meliputi dari faktor produksi alami, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keterampilan. Menurut Kansri et al. 2005, soun merupakan salah satu jenis produk pasta berbahan dasar pati. Soun berbentuk untayan tipis berwarna putih, agak bening, dan teksturnya kenyal setelah dimasak. Dian Fitri Yuliana 2006 mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan faktor produksi peralatan produksi, bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan model regresi logistik ordinal pada bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat produksi industri kecil pembuatan mie soun di Kabupaten Klaten. 2. Apakah input faktor bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat produksi pada industri kecil pembuatan mie soun di Kabupaten Klaten? Untuk tujuan penelitian yang pertama, menerapkan model regresi logistik ordinal pada bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat produksi industri kecil pembuatan mie soun di Kabupaten Klaten. 2. Mengetahui pengaruh input bahan baku industri, bahan bakar, dan tenaga kerja terhadap produksi mie soun. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya yaitu menambah wawasan keilmuan dalam bidang statistika, terutama dalam analisis regresi logistik ordinal. Sedangkan manfaat penelitian praktisnya yaitu bagi produksi pemilik mie soun dan pekerja dapat memberikan masukan produksi mie soun sehingga dapat menjadikan perhatian bagi para pemilik mie soun atau pekerja dalam mengupayakan kemajuan dan perkembangan usaha produksi mie soun di Kabupaten Klaten. Tinjauan pustakanya. Menurut Mintarom Karjati 2003, kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan industri. Yang kedua, Dian Fitri Yuliana tahun 2006, seberapa besar pengaruh penggunaan faktor produksi peralatan produksi, bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja terhadap output Kuningan. Yang ketiga, Istiqomah 2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa baru ITS tahun 2006 dengan menggunakan analisis regresi logistik ordinal. Yang keempat, Fitriah Masyuri dan
Irhama 2012, faktor-faktor yang mempengaruhi keparaan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Surabaya dengan pendekatan backing regresi logistik ordinal. Lestari dan Titas 2017, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap frekuensi ibu rumah tangga dalam mengelola sampah rumah tangga, Dusun Capakan Sleman, Yogyakarta, dengan mengaplikasikan metode regresi logistik ordinal. Landasan teori. Teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Menurut Kansri et al. 2005, soun merupakan salah satu jenis produk pasta yang berbahan dasar pati. Pada umumnya, bahan dasar pembuatan soun yaitu pati kacang hijau, umbi terdiri dari kentang, ubi jalar, tapioka, sagu, aren, dan midru ganyong. Sedangkan peralatan yang dipergunakan antara lain: yang pertama, rangka pers. Rangka pers terbuat dari bahan rangkaian balok yang digunakan untuk membentuk mie soun. Yang kedua, kotak kayu. Kotak kayu digunakan untuk penyimpanan pati. Yang ketiga, drum atau drum. Untuk memasak tepung yang sudah diproses. Yang keempat, kolam atau bak sebagai tempat pencuci tepung pati. Yang kelima, wajan sebagai tempat pemasakan tepung pati menjadi bubur. Yang keenam, gayung. Gayung untuk mengambil air panas dari drum. Kemudian, cintung. Cintung untuk mengolah atau mengayunkan sari pati tersebut. Yang terakhir, seng sebagai alat penjemur serat-serat soun tersebut, kemudian dipanaskan. Uji validitas. Menurut Ghazali 2016, uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kemudian, uji reliabilitas. Uji reliabilitas menggunakan rumus Krobanz-Alpha. Dengan rumus seperti pada slide. Menurut AC, Gerritz, dan Rubera 2010, nilai Krobanz-Alpha lebih dari atau sama dengan standar minimal 0,70 dapat dijadikan alat ukur yang konsisten dan akurat. Multikolinearitas. Menurut Gujarati 2003, jika nilai varian inflasinya faktor K kurang dari 10, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel prediktor ke K. Menurut Agresti 2002, model yang dapat digunakan untuk model regresi logistik ordinal yaitu model logit kumulatif. Sedangkan model regresi logistik ordinalnya rumusnya seperti pada slide. Penaksiran parameter model regresi logistik ordinal. Uji hipotesis H0, beta 1, beta 2 sampai beta K sama dengan 0. Semua variabel prediktor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. H1, terdapat beta K tidak sama dengan 0. Paling tidak, terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Statistiknya seperti pada slide. Uji signifikansi parameter secara parsial. Uji hipotesisnya H0, BI sama dengan 0, di mana variabel independennya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H1, beta I tidak sama dengan 0, di mana variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Statik ujinya seperti pada slide. Uji kelayakan model. Menurut Hosmer dan Nemisov 2000, uji kelayakan model menggunakan statistik uji deviance. Uji hipotesisnya H0, model regresi logistik ordinal layak digunakan, sedangkan H1-nya, model regresi logistik ordinal tidak layak digunakan. Statistik ujinya seperti pada slide. Koefisien determinasi. Rumus koefisien determinasi Cox and Snell. Rumusnya seperti pada slide. Sedangkan rumus koefisien determinasi
Nagelkerkel, rumusnya pada slide. Metode penelitian. Tahapan penelitian yang pertama yaitu penyusunan instrumen. Yang kedua, pengambilan data. Pengambilan data diambil pada tanggal 10 April hingga 30 Mei 2019 di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Uji validitas dan reliabilitas. Kemudian, mengestimasi parameter dan menentukan model regresi logistik ordinal. Melakukan pengujian parameter. Setelah didapat model regresi logistik ordinalnya dengan pengujian parameter dibagi menjadi dua, yaitu uji signifikan parameter secara keseluruhan dan uji signifikansi parameter secara parsial. Kemudian melakukan pengujian kelayakan model. Pengujian kelayakan model dilakukan yaitu uji multikolinearitas, uji kelayakan model, dan menghitung nilai koefisien determinasinya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji validitas, uji hipotesis. H0, tidak terdapat korelasi antara butir pertanyaan kuesioner. H1, terdapat korelasi antara butir pertanyaan kuesioner. Direkitisnya, H0 ditolak jika RxY lebih besar dari R tabel, di mana nilai R tabelnya 0,197. Statistik ujinya seperti pada slide. Kemudian, berdasarkan hasil uji validitas untuk setiap butir pertanyaan 3 faktor, yaitu kualitas bahan, modal usaha, dan tenaga kerja terhadap produksi miso-on, terdapat bahwa nilai korelasi dari semua butir pertanyaan lebih dari nilai R tabel. Maka dapat disimpulkan menolak H0. Artinya, ada keterkaitan pada setiap butir pertanyaan pada kuesioner tingkat produksi miso-on Kabupaten Klaten. Deskripsi responden. Untuk deskripsi respondennya, terdapat 100 responden yang terdiri dari 36 perempuan, 64 laki-laki. Dengan segi usia 30-35 tahun sebanyak 25 orang, 36-40 tahun sebanyak 15 orang, 41-45 tahun sebanyak 16 orang, 46-50 sebanyak 24, 51-55 sebanyak 20 orang, 56-60 sebanyak 7 orang, 61-65 tahun sebanyak 3 orang. Untuk jenjang pendidikannya, di perguruan tinggi sebanyak 10 orang, SMA sebanyak 30 orang, SMP 25 orang, SD 25 orang. Model regresi logistik ordinal. Persamaan regresi logistik ordinal dengan 3 variabel preditor sebagai berikut. Nilai P0 topinya sama dengan eksponensial 8,247 ditambah 0,335 X1 ditambah 1,563 X2 ditambah 0,429 X3 plus 0,495 X4 dibagi 1 plus eksponensial 8,247 ditambah 0,335 X1 ditambah 1,563 X2 0,429 X3 0,495 X4 sampai ketemu P topi 2-nya. Selanjutnya, untuk persamaan regresi logistik ordinat didapat model dugaan logit sebagai berikut. G0x ya sama dengan len dalam kurung P topi 0 P0 topi bagi 1 per P0 topi sama dengan 8,247 ditambah 0,335 X1 ditambah 1,563 X2 ditambah 0,429 X3 ditambah 0,495 X4. Untuk nilai G1X dan G2X nya caranya sama.
Untuk uji multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai varian inflation faktornya pada masing-masing prediktor. Nilai dari X1-nya sebesar 0,136, variabel X2-nya 0,621, variabel X3-nya 0,219, variabel X4-nya 0,135. Maka kesimpulannya bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara faktor prediktor bahan baku X1, bahan bakar X2, modal usaha X3, dan tenaga kerja X4. Untuk pengujian parameter model regresi logistik ordinal, untuk uji signifikansi parameter secara keseluruhan, uji hipotesisnya H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Faktor bahan baku X1, bahan bakar X2, modal usaha X3, dan tenaga kerja X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat produksi misoon. H1 terdapat beta K tidak sama dengan 0. Paling tidak terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat produksi misoon. Untuk statistik ujinya, seperti pada slide, dengan daerah kritisnya, H0 ditolak jika G lebih besar dari G2, di mana nilainya sebesar 9,48. Untuk hasil hitungannya didapat sebesar 125,528. Maka kesimpulannya menolak H0 karena nilai G lebih besar dari G2. Untuk pengujian parameter model regresi logistik ordinal, uji signifikansi parameter secara parsial, status ujinya sebagai berikut. Untuk DK-nya, H0 ditolak jika Wall K lebih besar dari G2 sama dengan nilai sebesar 3,841, di mana Wall 1 sama dengan 6,047, Wall 2 didapat sebesar 6,324, Volt 3 sebesar 3,815, Volt 4 sebesar 13,508. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kualitas bahan baku X1, bahan bakar X2, modal usaha X3, dan tenaga kerja X4 terhadap tingkat produksi misoon di Kabupaten Klaten. Untuk uji kelayakan model, statistik uji defense-nya H0, model regresi logistik ordinal layak digunakan. H1, model regresi logistik ordinal tidak layak digunakan. Untuk daerah kritisnya didapat sebesar 119,871. Berdasarkan hasil hitung nilai statistik uji defense-nya didapat sebesar 78,763. Maka hasil statistik uji diketahui nilai D-nya sebesar 78,763 kurang dari G2 sebesar 119,87. Maka H0 tidak ditolak, yang berarti bahwa model regresi logistik ordinal layak digunakan. Sedangkan koefisien determinasi modelnya, besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ordinal ditunjukkan oleh nilai Nagelkar R2, di mana koefisien determinasi Nagelkar didapat sebesar 0,822 atau 82,2%, yang berarti variabel prediktor yaitu faktor bahan baku X1, bahan X2, modal usaha X3, dan tenaga kerja X4, tingkat produksi misoon secara umum sebesar 82,2, sedangkan 17,8 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Hasil ini didapat dari SPSS. Kesimpulan, berdasarkan hasil estimasi model regresi logistik ordinal dalam rangka meningkatkan perkembangan industri kecil di Kabupaten Klaten, didapatkan yaitu bahan baku, modal usaha, tenaga kerja berhubungan positif terhadap tingkat produksi misoon. Artinya, ketika kualitas bahan baku mengalami peningkatan sebesar 1%, maka tingkat produksi misoon akan meningkat sebesar 0,335%. Ketika bahan bakar mengalami peningkatan sebesar 1%, maka tingkat produksi misoon akan meningkat sebesar 1,563%.
Ketika modal usaha mengalami peningkatan sebesar 1%, maka tingkat produksi misalnya akan meningkat sebesar 0,429%. Ketika tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 1%, maka tingkat produksi misalnya akan meningkatkan sebesar 0,495%. Secara garis besar, tingkat produksi misalnya akan meningkat jika terdapat peningkatan pada kualitas bahan baku, bahan bakar, modal usaha, dan tenaga kerja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.